Recording in progress. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengarkah? Kecil banget tadi, Pak. Oke. Ya, El Fajar, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Langsung angkat tangan nih. Oh enggak, tadi yang suara kecil itu Pak, cuman udah dikasih tahu yang lain. Oke. Ya, ya bisa tolong dinyalakan ya kameranya supaya kita bisa saling memandang dulu di pagi hari. Mana nih yang lain? Udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Waduh, udah mandi? Belum juga. Sore lagi, Pak. Mandinya sehari berapa kali? Atau seminggu berapa kali? Di rumah aja nih. Oh. Oke, ya udah kita lanjut ya. Gimana praktikumnya lancar ya? Minggu lalu ada masalah? No problem. Sedikit menegangkan, Pak. Susah juga, Pak. Susah tapi berhasil. In the end, yes, Pak. Oke. Oke, kalau gitu ya kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Sebentar. Lanjutkan. Sebentar. Materi hari ini kita pertemuan keempat ya. Oke. Oke ya, ya kita lanjutkan. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, kita bahas activity, intent, dan fragment ya. Minggu lalu kita sudah bahas text view, text input, scroll view, widget, recycler view, action bar, toast, dan dialog bar. Nah, minggu ini harapannya kalian bisa menjelaskan apa itu intent, kemudian life cycle activity, activity life cycle, fragment dan life cycle-nya, dan juga bagaimana mengirim data antar intent. Oke ya, ini topiknya ada 4 hari ini, intent, activity life cycle, fragment, tracing data. Oke, dimulai dari apa itu intent. Ya, intent itu apa? Intent itu adalah intensi ya. Kalau didefinisikan intent itu intent. Intent definition. Ya kan, ini intent itu adalah suatu tujuan, ya kan, tujuannya mau ngapain, purpose. Ya, jadi intent itu merupakan deskripsi dari operasi atau tindakan yang mau dilakukan. Ya, jadi intent itu mau ngapain. Nah, karena kita menggunakan Java ya, jadi segala sesuatu itu adalah objek. Intent itu juga adalah sebuah objek ya.
objek yang digunakan untuk merequest suatu action tertentu dari app komponen yang lain melalui sistem Android. Ya, jadi intent ini merupakan suatu objek yang merequest ke sistem Android. Mau ngapain dia? Oh, saya mau buka activity yang baru. Nah, activity itu adalah sebuah app komponen yang lain. Atau saya mau putar musik, ya kan? Play music service. Nah, itu adalah komponen yang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi intent intinya adalah mau ngapain, ya kan? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh intent? Intent bisa melakukan atau memulai sebuah activity, ya. Misalnya ketika kita klik suatu button, maka dia akan membuka activity yang baru untuk input teks misalnya. Atau misalnya ketika kita klik share button, nah dia buka aplikasi yang lain. Misalnya di galeri foto kita klik share, maka dia buka tuh share ke WhatsApp. Nah, dia buka WhatsApp-nya. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain memulai sebuah activity bisa juga untuk memulai sebuah service. Ya, memulai sebuah service misalnya melakukan download file di background. Kemudian juga melakukan deliver broadcast, ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan banyak fokus di sini ya. Jadi di sini yang pertama nanti kita punya sesi sendiri untuk service dan broadcast. Nah, intent ada dua macamnya, yaitu explicit dan implicit. Ya, explicit intent itu ya eksplisit ya, udah jelas, udah udah eksplisit, udah jelas mau ngapain. Jadi misalnya dari main activity mau buka atau membuka view shopping cart activity di sini contohnya. Atau nih contoh di luar, contoh sehari-hari ya, yang udah jelas gini kan. Kalau misalnya saya bilang gini, saya mau ayam goreng KFC gitu kan. Berarti udah jelas, saya mau ayam gorengnya dari KFC. Itu kan udah jelas ya. Nah, ada implicit intent. Implicit intent berarti tersirat gitu ya. Jadi tidak spesifik. Misalnya saya mau ayam goreng gitu. Saya cuma bilang mau ayam goreng doang. Nah, ayam goreng kan banyak macam ya. Banyak macam yang jual juga banyak gitu kan. Nah, itu yaitu implisit gitu ya. Contohnya ketika kita klik share button, share di galeri foto gitu ya, kita klik share, nah dia kan muncul tuh pilihan mau share-nya kemana, ke Instagram feed, Instagram story, mau ke WhatsApp, mau ke Telegram, mau ke Line, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa menghandle itu. Nah, jadi dari intent itu bertanya kepada sistemnya Android, siapa aja nih yang bisa handle request ini nih? Saya mau lakukan share gitu ya. Jadi itu adalah implicit. Ya, jadi ada eksplisit sudah jelas activity yang dituju mana. Kalau implisit udah tahu mau ngapain gitu ya. Cuman activity yang dituju yang akan menangani itu bergantung dari usernya ya. Jadi kalau di dalam handphone Android-nya itu terinstall banyak aplikasi, lebih dari satu yang bisa menghandle action tersebut akan ditampilkan pilihannya. Tapi kalau hanya satu, ya akan langsung dibuka activity tersebut. Ya, activity biasanya activity dari aplikasi yang lain. Ya, jadi biasanya implicit intent ini digunakan untuk membuka activity dari aplikasi yang lain. Oke ya. Nah, gimana caranya untuk mulai activity dengan explicit intent? Ya kita tinggal buat aja intent, ya kan? Kita create intent, intent sama dengan new intent, ya kan? Dalam kurung, nah ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah sumbernya sama tujuannya. Sumbernya adalah dari this ya, dari sini nih, misalnya main activity menuju ke activity 2 misalnya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah intent, objek intentnya.
Nah, kita baru bikin objek intentnya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita memanggil method start activity. Nah, kemudian intent itu kita masukkan sebagai parameter. Nah, ketika dijalankan, maka dia akan menuju ke activity tujuannya. Ya, di simple seperti itu. Oke, contoh. Oke, contoh ya, contoh. Fokusin dulu. Oke, nah kita punya main activity kosongan ya kayak biasa ya, kita kosongin dulu nih. Ya, masih kosong ya. Nah, kemudian kita buat activity baru nih, misalnya activity 2 gitu ya. Jadi new activity, empty activity. Ini kita kasih nama main activity 2 gitu kan. Nah, dari main activity, oke di activity 2 kita kasih text view deh. Ya, biar jelas. Linear layout. Seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita kasih text view. Activity 2. Ya, nah kita punya activity 2 seperti ini. Nah, di main activity kalau kita mengikuti yang tadi, jadi kita punya intent, kita buat objek intent i sama dengan new intent, ya kan? Nah, asalnya dari mana? Dari main activity.this, tujuannya adalah ke main activity 2.class. Ya, seperti ini. Ya, jadi intent dari mana mau ke mana. Nah, kemudian start activity i. Nah, ini kalau kita jalankan maka dia si activity main yang kosong ini nggak akan ditampilkan lagi. Karena begitu on create, dia langsung pindah ke activity 2 kan. Ya. Begitu di on create, dia langsung pindah ke activity 2. Kalau kita lihat nih.
Nah, langsung menuju ke activity 2 ya. Jadi activity satunya itu udah nggak kelihatan lagi. Ya, itu intent. Nah, nanti bisa juga kita bikin button, kemudian di on click-nya kita buat intent. Oke, kalau button ini diklik, maka dia pindah ke activity yang mana. Bisa kita buat seperti itu. Nah, itu adalah explicit intent ya. Simple ya. Cuman 2 baris, buat objek intent, dari mana mau kemana, kemudian start activity intent. Nah, yang kedua adalah implicit intent. Nah, implicit intent adalah kita minta si Android untuk cari activity yang bisa handle request kita. Nah, parameternya ada 2. Yang pertama adalah action, yang kedua adalah URI. Ya. Kemudian tahapan keduanya adalah sama, start activity intent-nya. Ya. Nah, contoh kita bisa ini misalnya menampilkan halaman web gitu ya, menampilkan halaman web, kita buat URI, objek URI, kemudian intent, action-nya adalah action view. Ya, jadi action ini ada macam-macam ya. Oke, misalnya di sini kita buat button gitu ya. Button www.umn.ac.id. SP BTN web gitu kan, kita kasih nama BTN web. Nah, kita coba dua-duanya aja ya. Jadi ada dial phone number, jadi kita punya 2 button langsung di sini. 2 button, kita kasih nama BTN call, BTN web sama BTN call. Sih teleponnya. Ini kita mau telepon ke UMN. Ya, nah di main activity ya udah, ini yang intent biasa udah jelas ya. Nah, sekarang kita buat button BTN web sama dengan find view by ID. Ya kan? Nah, oke, button web kita buat intent i sama dengan new intent, ya kan? Nah, parameternya ada 2. Yang pertama adalah action-nya, berarti intent dot action. Oke, kita mau melihat halaman web action view. Nah, yang kedua kita butuh URI. Nah, URI-nya berarti kita perlu buat dulu nih. URI sama dengan URI.parse. Yang di parse adalah http www.umn.ac.id. Jangan lupa URI-nya udah. Dan URI. Udah jadi intentnya, kemudian kita tinggal start activity intent. Ya, seperti ini. Simple ya. Yang kedua btn call.set on click listener. Ya kan kita buat URI lagi, URI sama dengan URI.parse. Nah, kita parse adalah, oke, kita mau telepon nih, telepon si nomornya UMN. Intent i sama dengan new intent dot action Oke, kita mau action coba ya. Kalau send to itu SMS bukan?
Oke, saya belum pernah coba semuanya ya. Kalau dial dia akan buka aplikasi kontak, udah muncul nomor teleponnya, tinggal ditelepon gitu ya. Start activity. Start activity. Oke. Harusnya bukan button send ya berarti kalau kirim. Oke, kita coba ya. Ya kan, ini umn.ac.id. Nah, dia menampilkan aplikasi yang bisa menghandle ini. Ya, ada Chrome, ada Firefox, ada WebView Shell. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita ini klik nomor teleponnya, oh nggak kebuka. Berarti nggak cocok tuh. Coba kalau ini. Ya, kita pakai yang udah jadi aja lah ya. Jadi untuk setiap action itu kalian mesti cari tahu juga dia butuh URI-nya yang seperti apa ya. Jadi misalnya ini untuk action view dia butuhnya misalnya bisa untuk melihat web, bisa melihat file juga bisa gitu ya. Nah, berarti dia butuh ini nih, ada apa? URI itu kan resource ya. Unified Resource Identifier. Ya, jadi sumber resource-nya dari mana? Kalau ini dari web, kalau ini sumber resource-nya adalah nomor telepon gitu ya. Ini kita dial aja deh. Nanti sambil kalian coba-coba lagi. Jadi bisa juga untuk otomatis kirim SMS gitu ya. Bukan kirim SMS sih, Bu. Ke SMS. Nggak tahu. Kalau kalian pernah buka internet banking gitu ya, mau transaksi mesti kirim SMS dulu gitu ya. Begitu melakukan validasi nanti biasanya saya ya kayak gitu. Pengalaman saya dia ke aplikasi SMS, udah ada tujuannya sama pesannya apa gitu ya. Tinggal di-send. Nah, bisa kita manfaatkan di situ ya. Nah, ini kita coba yang action dial aja nih. Ini kan, nah, dia buka aplikasi kontak. Kok nggak ada nomor teleponnya? Harusnya udah ada. Coba lagi. Oh, URI-nya nggak ada. URI, jangan lupa. Nah, ini ya, URI-nya udah siap. Oke, itu. Itu ya, implicit intent. Kemudian apa yang dilakukan oleh sistem ketika ada implicit intent? Jadi Android Runtime itu mencocokkan implicit intent request-nya dengan intent handler yang ada gitu ya. Kalau ada lebih dari satu yang cocok, maka app user-nya akan tampil sehingga user bisa memilih. Ya, jadi Android Runtime itu menyimpan list dari apps yang terinstall ya. Nah, setiap apps yang terinstall di Android itu memiliki Android manifest kan. Memiliki Android manifest. Nah, di Android manifest itu terdapat intent filter ya. Intent filter yang menyatakan bahwa activity ini bisa menghandle action apa aja gitu ya. Nah, kalau lebih dari satu nanti app user-nya muncul, kemudian Android runtime-nya memulai activity yang di-request. Ya, oke. Nah, kemudian ini sama aja ya tadi ya.
intent, new intent. Nah, ini action-nya apa? Nah, di ini untuk start activity-nya bisa juga ditambahkan if ini ya, if seperti ini untuk ngecek apakah ada activity yang bisa menghandle intent ini, menghandle action ini gitu ya. Kalau ada baru dijalankan start activity-nya. Kalau tidak ada ya nggak dijalankan. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengirim data ya, mengirim data bersamaan dengan implicit intent gitu ya, bersamaan dengan implicit intent menggunakan set data seperti ini. Ya, menggunakan set data. Set data atau sebagai ekstra ya, sini. Sebagai ekstra. Kita bisa menggunakan set data dan put ekstra seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi kan kita dari sisi yang merequest intent ya. Nah, bagaimana kalau kita bikin aplikasi yang bisa menerima intent, menerima implicit intent? Ya, jadi kita harus mendeklar intent filter di Android manifest. Ya, nah filter ini mengumumkan ke Android runtime-nya bahwa oke, saya punya aplikasi saya punya activity yang bisa menghandle intent ini loh, ya kan? Nah, jadi di intent filter itu ada apa saja, ada action, kategori, dan data. Ya, action adalah action apa saja yang bisa dihandle oleh activity ini, gitu ya. Misalnya action view, berarti kalau tadi browser, si browser Firefox dan Chrome yang tadi terinstall di virtual device ini, berarti dia memiliki intent filter yang action-nya adalah action view gitu ya. Karena dia bisa menghandle action view. Ya. Kemudian ada kategori, kategori ini informasi tambahan ya, daftar kategori misalnya browsable, launcher dan lain-lain. Kemudian data, ini data adalah data URI yang bisa diterima ya, yang bisa diterima misalnya HTTPS atau text plain dan lain-lain. Ya, itu adalah intent filter ya. Nah, sebuah intent filter bisa memiliki action dan data lebih dari satu. Jadi misalnya oke, activity ini bisa digunakan untuk action send atau action send multiple. Jadi ada dua macam action yang bisa dihandle. Datanya juga ada dua macam, dia bisa terima image atau video gitu ya. Gitu. Seperti itu. Oke, itu. Nah, ini bagaimana activity berjalan. Activity itu berpindah activity pasti selalu melalui intent, gitu ya. Pasti selalu melalui intent ke Android system menentuk kemudian meneruskan mau kemana. Begitu seterusnya ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, seperti tadi ya, kita bisa mengirimkan data menggunakan data dan ekstra, ya. Data dan ekstra. Kalau data itu dalam bentuk URI ya, jadi kita mengirimkan data URI. Kalau ekstra itu dalam bentuk data key value ya. Jadi key value ada namanya, ada value-nya. Jadi misalnya data integer, data string dan lain-lain. Oke, contoh. Ini kita bisa ngirim data, tahapannya adalah kalau kita kirim data berarti ada dua pihak ya. Ada pengirim dan penerima. Ya, ada pengirim dan penerima. Yang dilakukan oleh pengirim adalah buat intent object, ya kan? Seperti tadi, kasih data, ditambahin data atau tambahin ekstra, kemudian baru di start activity. Kemudian di pihak penerimanya, dia menerima intent. Nah, dapetin intentnya, kemudian diambil datanya. Itu doang, simple. Contoh ya. Oke, ini kita punya dua buah button. Sekarang kita buat button satu lagi. BTN
Send. Ya, jadi misalnya kita punya sebuah teks, edit teks, ya. Jadi kita punya sebuah edit text, kita kasih ID edit text send, kemudian ada button, kalau kita klik, maunya adalah teks yang ada di sini dikirim ke main activity 2. Ya, dikirim ke main activity 2. Misalnya di sini kita tambahin lagi text view. Teks dari main activity. Kemudian kita punya text view lagi satu. Kurangnya 20 SP aja. 20 SP. Nah, ini adalah TV teks gitu ya. Oke ya, jadi ini kita punya TV teks di sini. Jadi yang tadi teks dari edit teks ini ketika kirim teks maka akan diterima dan ditampilkan di sini TV teks ini gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya edit text kan ya, edit text et send sama dengan view by ID. Kita juga punya button edit text. Kenapa error nih? Oh, et send. Oh, saya salah. Benar kan? Main activity kok error? Oh, udah benar. Ya. Nah, kemudian btn send-nya kan kita buat intent ya, intent i sama dengan new intent. Dari mana? Dari main activity menuju ke activity 2. Ya kan? Kemudian i-nya kita tambahkan data. I dalam kurung set data. Nah, data ini harus dalam bentuk URI, berarti URI.parse. Oke, kita kirimkan alamat web UMN aja deh, www.umn.ac.id gitu ya. Oke, selain kirim data, kita juga mau kirim extra, i.put extra. Nah, put extra ini kalau kalian lihat ya, put extra. Nah, itu ya. Jadi itu ada string name ya kan, pilihannya adalah name
parameter pertama name, parameter yang kedua adalah data apa yang bisa dikirim, bisa dalam bentuk integer, bisa dalam bentuk byte, bisa dalam bentuk char dan lain-lain. Ya, misalnya kita kirim aja datanya misalnya jam kuliah gitu ya. Jam kuliah, jam 8. Atau jangan jam kuliah. Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ada 1000. Misalnya seperti itu ya. Jumlah mahasiswa. Nah, kemudian kita start activity. Start activity I. Ya kan? Sorry. Kan kita mau ngambil datanya dari sini ya. Dari edit text ya. Oke, kita tambahin satu lagi deh. I.put extra et dot get send dot get text dot to string. Parameter yang pertama harus ada, kita kasih nama ya, namanya adalah misalnya pesan, gitu kan? Oke, berarti ada 3 data nih yang dikirim. Yang 2 di hardcode di sini ya, ada data sama ekstra. Yang ketiga adalah ekstra yang berasal dari edit text. Berarti di main activity 2 ini ada teks dari edit text. Ya, teks dari edit text main activity ditampilkan di text view yang ini. Ya kan, tv text. Kemudian kita punya lagi satu 20 sama satu lagi 20. Nah, yang ini adalah TV data, yang ini adalah TV extra. Ini adalah TV data. TV extra. Ya, seperti ini ya. Jadi kan ada 3 data ya tadi ya. 3 data dari main activity. Yang pertama kita pakai set data, kita mau tampilkan di sini yang TV data. Kemudian ada put extra, jumlah mahasiswa 1000, kita mau tampilkan di TV extra. Kemudian kita punya ngambil data dari edit text, diambil teksnya, dikirim juga dalam bentuk ekstra, kita tampilkan di sini text view, gitu ya. Nah ini kan pengirim ya, ini dari sisi pengirim. Nah dari sisi penerima di on create-nya berarti dia terima intent I sama dengan get intent, gitu kan? Dapetin intent, ya kan? Get intent. Kemudian dibuka tuh isi datanya gitu kan. Berarti kan ada string apa tuh? String data gitu kan. String data sama dengan i.get data to string. Gitu kan. Kemudian ada string edit text sama dengan i.get. Tunggu dulu. Habis data ada extra ya. Extra sama dengan i.get integer extra. Namanya adalah jumlah MHS.
Ya, jadi identifiernya adalah ini jumlah MHS, jumlah MHS. Oke, dia butuh default value 0. Kok error? Required type string. Kok required type-nya string? Sebentar. Oh, iya ya, sorry, ini depannya integer. Oke, kemudian string yang kedua adalah edit text sama dengan i.get string extra. String ekstranya itu namanya adalah pesan. Pesan. Ya, jadi kalau untuk dapetin ekstra kita pakai method get tipe datanya ekstra gitu ya. Di sini ada get in extra dan get string extra. Udah kita dapetin, tinggal kita tampilkan. Berarti kita punya text view. Kita punya text view ya. Text view-nya kan ada TV apa aja nih? Kita punya text view-nya ada TV text, TV data, sama TV extra. TV text, TV data, sama TV extra. Ya kan? TV text sama dengan ya, tinggal kita set text aja kan. TV text sama dengan set text, TV text dot set text yang kita set adalah PT kan. Kemudian TV data dot set text yang kita set adalah data. TV extra dot set text yang kita set adalah extra. Ya, seperti ini. Error. Oke, TV datanya enggak. Coba, mungkin karena ini integer. Oh, ini 20 SP. Ini juga 20 SP. Itu yang menyebabkan ini harusnya nggak perlu to string. Masih error lagi. Edit text send.
Coba kita lihat. Oh, ini linear layout-nya. Salah. Oke ya, seperti ini. Ini teks untuk dikirim. Hello, IF570J. Kirim teks. Oh ya, ini kok banyak errornya nih. Sebentar. Oke, mungkin ini harus dikasih toString kali. ToString. Kenapa error ya? Ada yang tahu nggak ya kenapa nih? Oke, dari kemarin lancar, baru kali ini. Kirim teks. Coba ini kita matiin dulu deh. Bukan. Ini. Kirim teks. Hello UMN. Hehehe. Kirim teks. Nah, ini kekirim ya. Kemudian UMN ACID-nya juga diterima nih datanya. Data yang dari main activity umn.ac.id-nya. Cuman ekstra yang ini jumlah MHS. Ini nggak masuk ke sini ya. Jumlah MHS. Ini udah betul dapetin ekstranya i get integer extra. Kemudian di sini di TV ekstranya di set text tapi bermasalah. Ya, anyway, Pak, yang penting udah berhasil dulu ya. Nanti kalian coba lagi lah ya. Kenapa itu bermasalah. Oke, materinya masih banyak soalnya. Nah, ini tadi ya, mengirimkan URI sebagai intent data. Ini kan bisa kita set data, bisa misalnya ini HTTP atau kita kirim file gitu ya. Nah, kemudian kalau ekstra, dalam bentuk ekstra kita pakai put extra. Ya, ada dua parameter. Parameter pertama namanya, kedua adalah value-nya. Bisa dalam bentuk integer, bisa dalam bentuk ini array, ya ini array. Put list ini merupakan array string array. Ya, bisa seperti itu. Ya. Kemudian nah, mengirimkan data dengan ekstra ya udah seperti tadi ya. Jadi kita buat intentnya, dikasih data ekstra, kemudian di start activity. Kemudian untuk mendapatkan datanya kita pakai kita dapetin dulu intentnya pakai get intent. Kemudian kita bisa dapetin menggunakan get data atau get extra ya. Get extra ini tergantung tipe datanya ya. Ada tipe data integer, ada tipe data string dan lain-lain. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Kita lanjut lagi kalau gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung. Nah, kemudian ada juga kalau tadi itu kan satu arah ya, satu arah. Jadi dari pengirim ke penerima gitu ya. Dari pengirim ke penerima.
kiriman satu arah gitu ya. Ibaratnya beli tiket, tiketnya satu arah. Nah, ini ada juga method yang namanya start activity for result. Nah, kalau kita menggunakan method start activity for result ini, dia kirim data, kemudian dia mengharapkan balikan berarti. Dia kirim data, mengharapkan balikan. Meskipun ini method ini udah di-deprecated ya. Kalau kita pakai nanti ada coretannya sih. Cuman ini karena ada di slide, kita bahas aja ya. Kita bahas sedikit. Di main activity misalnya, di main activity kita kirim atau kita buat button baru ya, kita buat button baru. Atau kita pakai ini deh yang udah ada aja, yang udah ada ya. Edit text ini ya kan, main activity biar kelihatan bedanya ya. Oke. Ini yang data sama put extra ini kita hapus aja ya. Jadi kita nggak pakai di main activity 2 juga. TV data sama TV extra-nya kita hapus. Di sini juga TV data dan TV extra-nya kita hapus. Get data sama get extra-nya juga kita hapus. Ini kita hapus. Oke ya. Nah, sekarang kita akan kirim ini teks ke activity 2, akan diterima oleh activity 2, kemudian akan dikirim balik ya, dikirim balik, ada kiriman balasan gitu ya. Ada kiriman balasan. Oke, nah kiriman balasannya seperti apa? Jadi ini seperti biasa ya. Ini dari sisi pengirim sama aja ya. Dari sisi pengirim sama aja, buat objek intent, tambahin data atau ekstra, kemudian di start activity-nya. Di sisi penerima, dia bisa terima intentnya, dapetin datanya, kemudian di pengirim di sini ada start activity. Kalau tadi start activity doang, di sini ditambahin for result. Ya, nah itu ada garisnya ya. Jadi udah deprecated. Nah, dia butuh dua parameter. Parameter yang kedua adalah request code namanya, ya, request code. Jadi request code ini ya request code gitu ya. Jadi request code. Request code. Nah, di main activity 2 itu bisa diterima ya kan, diterima get intent, didapetin datanya, kemudian sebentar. Kemudian bisa di set result. Nah, set resultnya ada dua parameternya. Parameter yang pertama adalah result code ya. Misalnya result oke gitu ya. Parameter yang kedua adalah intentnya. Jadi misalnya intentnya adalah intent yang tadi. Ya, intent yang tadi dari get intent. Itu kan. i.put. Jadi kita tambahin data balikan, datanya adalah replay, isinya adalah balasan titik 2 ditambah dengan ET yang tadi misalnya. Kemudian finish. Ya, jadi dari main activity buat intent, tambahin data, start activity for result, intent, request code-nya 234. Masuk ke dalam main activity 2, get intent, dapetin intentnya, didapetin datanya, ekstranya, kemudian tambahin ekstra baru, replay. Isinya adalah balasan plus yang tadi dikirim. Kemudian set result finish. Nah, akan balik lagi ke main activity.java ini. Nah, di main activity.java kita harus override sebuah method.
Ya, kita override method. Ada method yang namanya on activity result. Kalau kalian cari di sini on activity result, Nah, ini on activity result. Nah, on activity result ini akan menerima 3 data ya, 3 data request code, result code, dan data intentnya. Oke, berarti di sini kita bisa dapetin nih. Nih. Nah, kita dapetin string reply-nya sama dengan, nah, dapetin dari data.get string extra. Isinya adalah reply namanya. Kemudian bisa kita log D aja ya. Log D, debug, isinya adalah reply. Ya, jadi kalau kita jalankan, dari activity 1, kirim teks, ya kan? Kirim ke activity 2, dia masuk ke activity 2, menjalankan tugasnya di sana, ya kan? Terus dia langsung balik lagi, begitu udah finish, dia balik lagi ke activity 1. Makanya activity 2-nya nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan karena dia begitu on create langsung balik lagi ke activity 1. Nah, tapi kita lihat di sini, di debug-nya muncul nih, balasan balikan yuk. Ya, balikan yuk di sini. Ya kan? Nah, ini. Ya kan? Kita kan kirim balasan isi edit text-nya. Kemudian finish, masuk ke main activity melalui on activity result, di sini kita log D. Gitu ya. Cukup jelas ya. Nah, itu kita bisa cek juga ya. Di sini kalian lihat ada request code sama result code dalam bentuk if. Ya, dalam bentuk if. Jadi di sini kita bisa aja ya, bisa kasih if request code sama dengan tadi 234 gitu kan. Ya kan? Ini dari mana? Dari sini 234. Jadi kita bisa aja kirim ke kita punya 2 intent sama-sama ke main activity 2 tapi request code-nya berbeda, bisa aja gitu ya. Nah, ketika on activity result kita bisa cek menggunakan if request code-nya sama dengan berapa sesuai yang kita tentukan di awal. Sama result code-nya juga ya, seperti itu. Oke ya, itu aja. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada activity life cycle. Activity life cycle itu apa? Activity itu punya daur hidup ya. Jadi daur hidup dari dia belum kelihatan sampai dia muncul di layar handphone. Kemudian ketika kita tekan tombol back, ketika kita tekan tombol home, ketika kita switch aplikasi, ketika kita ke activity yang lain, nah itu ada life cycle-nya. Ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ada prosesnya. Jadi state-nya itu ada create, started, resume, pause, stop, sama destroy. Ya. Nah, state ini berubah di-trigger oleh user action ya, ketika dia melakukan tekan tombol back button, ketika dia tekan tombol home, ketika dia switch aplikasi, ketika dia rotate handphonenya, dan lain-lain. Ya, jadi itu yang umum. Nah, ini ya, ini gambarannya. Jadi on create, on started, on resume. Ini tampil ketika kita tekan tombol back, on pause, on stop, on destroy, gitu ya. Nah, oke. Ini adalah metode-metodenya ya. Ini adalah metode-metodenya. Ini adalah metode-metodenya. Saya udah coba buatkan di sini. Oke. Oke, saya ubah sedikit ya. Ini yang start activity for result kan udah ya. Kita hapus dulu.
dulu. Main activity main 2. Ya, simple. Ya, ini main activity 2 masih kosongan ya. Masih kosongan, isinya activity 2 doang. Di main activity-nya oke, on activity for result kita udah nggak pakai lagi. Ini kita bukan start activity for result, kita start activity aja, start activity I. Ya. Kita nggak perlu ekstra, kita cuma mau simulasiin pindah activity ya, pakai intent biasa. Ketika buttonnya diklik, kemudian di main activity berarti kita nggak mau ngirim lagi. Ini et go to activity 2. Activity 2. Ya, ketika button send-nya diklik, maka dia akan pindah activity. Ini dihapus. Oke ya. Nah, di main activity ini kalau kalian perhatikan di sini di on create ini kan adalah method on create ya. Saya kasih log D debug on create message-nya. Nah, kemudian ada on start, di sini ada log D juga on start. Ada on resume, ada on pause, on stop, on destroy ya. Semuanya override method yang di override ya. Nah, cuman ditambahkan log aja di sini. Ya, ditambahkan log aja. Nah, kita mau lihat nih, kita simulasikan. Ini lognya hanya ada di main activity ya. Main activity 2 kita nggak kasih log. Nah, coba kita jalankan. Ya, nah ini masuk ke activity 1 ya. Masuk ke activity 1 dia masuk ke state on create, on start, on resume ya. Sesuai ya sama gambaran ini ya. Mana tadi? Ya, jadi on create, on start, on resume. Ya kan? Oke, sekarang coba kita clear lagi ya. Kita clear. Kita clear. Gimana kalau kita tekan tombol home? Oh, dia masuk ke on pause sama on stop. Ya kan? Jadi dari resume dia ke on pause sama on stop. Gimana kalau kita buka lagi aplikasinya? Dia ke on start sama ke on resume. Ya. Dari stop ke start ke resume. Ya. Gimana kalau kita tekan tombol back? Kita back. Nah, dia ke on pause, on stop, on destroy. Ya kan? On pause, on stop, on destroy. Ya kan? Gimana kalau dibuka lagi aplikasinya? On create, on start, on resume lagi. Gimana kalau di rotate? Dihapus dulu ya. Kalau terjadi rotate, nah, on pause, on stop, on destroy, on create, on start, on resume. Jadi ternyata ketika kita rotate handphonenya, dia di-destroy dulu activity-nya, baru di-create ulang. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian gimana kalau kita pindah activity? Nih, kita coba hapus lagi. Kita pindah activity, go to activity 2. Ya. Oh, ternyata on pause dan on stop. Kemudian kita back lagi, on start, on resume. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kepakainya di mana sih? Kepakainya misalnya ya kalian mau bikin method tertentu ketika pokoknya sebelum aplikasinya ditutup atau sebelum dia tekan tombol back ketika dia tekan tombol back button lakukan sinkronisasi data gitu ya. Jadi selalu lakukan sinkronisasi data sebelum activity-nya hilang.
atau keluar atau nggak terlihat lagi gitu ya. Bisa seperti itu ya use case-nya gitu ya. Jadi contoh kasusnya. Oke, yang terakhir fragment. Nah, fragment ini apa? Fragment ini adalah sebuah layer ya, layer di atasnya activity ya, sebuah komponen yang self-contained, memiliki user interface dan life cycle-nya sendiri, bisa digunakan di berbagai bagian UI. Ya, jadi contains a portion of the UI and its behavior, memiliki life cycle-nya sendiri, reusable ya, bisa di-share di banyak activity ya. Kemudian oke, kita coba aja ya. Jadi kita coba. Oke, ini kita punya 2 activity ya sekarang. Nah, kita mau coba fragment nih, kita coba bikin fragment sekarang. Nah, ini kita ada fragmentnya misalnya blank aja. Kita kasih nama fragment 1 gitu ya. Oke, nah fragment 1 ini kalian lihat kodenya banyak ya. Enggak kita pakai. Enggak semuanya kita pakai sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah ini. On create view. Nah, di on create view ini ada return inflator inflate. Ya, nah dia akan mengembalikan menentukan ini layout yang dipakai oleh fragment 1. Yaitu ini fragment1.xml. Mirip seperti ini ya, kalau di activity kan kita pakainya ini ya, set content view ya. Set content view. Kalau ini di fragment dia mereturn inflator ya. Oke, di fragment 1 misalnya kita kasih teks gitu ya. Teksnya isinya adalah fragment 1. Itu kan fragment 1. Kita kasih background warna biar kelihatan bedanya. Backgroundnya warna merah muda misalnya. Nah, seperti ini. Kita punya fragment 1. Font size-nya 30 sp. Ya, jadi kita punya fragment 1 seperti ini. Oke. Kita buat satu lagi fragmentnya, fragment 2 gitu ya. Fragment 2. Fragment 2. Salah. Fragment 2. Fragment 2 sama ini kita nggak pakai. Hapus saja. Ya, fragment 2. Nah, XML-nya kita set 30 sp, bold, di tengah, teksnya adalah fragment 2. Ya, ada fragment 2 dan fragment 1. 1 dan fragment 2. Ya, jadi kita punya 2 buah fragment. Oke, fragment 2 kita kasih warna juga deh. Kita kasih warna, fragment 2 itu warnanya background. Tadi merah muda, kita kasih warna biru. Ya, fragment 1 dan fragment 2. Nah, misalnya kita pakai fragment 1 dulu deh. Fragment 1 ini bisa kita letakkan di mana saja gitu ya, di mana saja di sini. Misalnya ini ada fragment container view, kalau kita tarik begini, oke kita mau menampilkan fragment 1. Gitu ya di sini. Di activity 2 kita juga mau menampilkan fragment 1. Fragment yang sama bisa gitu ya. Jadi bisa ada di lebih dari satu activity menggunakan fragment yang sama. Jadi kalau kita mau ganti konten fragmentnya di semua tempat dia ikut berubah juga gitu ya. Fragmentnya. Ya kan? Ini fragment 1 muncul. Kita ke activity 2 ada juga fragment 1 di sini. Ya, seperti itu. Itu simpelnya sih. Kalau kita lihat di XML-nya, ini menggunakan fragment container view ya.
Atau kalau di slide pakai fragmen doang bisa juga sih. Ya, bisa juga sama aja hasilnya. Gitu. Oke, nah gimana kita caranya nambahin fragmen ke activity? Pertama secara statis menggunakan XML gitu ya. Yang kedua secara dynamic menggunakan Java, logic Java. Ya. Ini manfaat menggunakan fragmen, kita bisa reuse fragmen di lebih dari satu activity, bisa kita tambah dan hapus secara dynamic ya. Jadi kita punya satu activity, tampilannya bisa diganti-ganti, ditukar-tukar ya, ditambahin fragmen, dihapus fragmennya secara dynamic. Ya, integrate mini UI dalam sebuah activity, ya retain data setelah configuration change, kemudian represent section of layout for different screen size. Oke. Gimana caranya bikin menggunakan fragmen ya, bikin kelas fragmennya ya, subclass fragmen, bikin layout. Nah, ini udah otomatis dibuatkan tadi ya. Ada fragmen.java-nya sama fragmen.xml-nya. Kemudian ditambahkan secara statis atau secara dynamic. Tadi secara statis udah ya. Nah, gimana sekarang kalau secara dynamic? Ya, kalau secara dynamic oke, ini yang tadi ya, fragmen. Nanti kalian baca-baca aja ya ini ya. Jadi ini inflator yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang secara dynamic. Tadi secara statis ya. Oke, sekarang kita hapus dulu. Oke ya, berarti di activity 1 kita ini, main activity nggak ada fragmen di sini ya. Nggak ada fragmen. Nggak ada fragmen. Oke, saya mau tambahin sebuah layout dulu nih. Tambahin sebuah layout dulu. Sebuah layout, head-nya adalah frog content. Di dalam layout ini saya mau tambah 2 buah button ya. Tambah 2 buah button. Dikasih ID F1 sama F2. F1 ya, ada 2 button, yang kedua F2. Nah, ini ada 2 buah button, maunya adalah kalau klik F1 yang tampil adalah fragmen 1, kalau klik F2 yang tampil adalah fragmen 2 ya. Oke. Nah, di bawahnya kita tambahin sebuah frame layout. Ya, kita tambahin sebuah frame layout, kita kasih ID fragment container. Ya. Kita kasih ID fragment container. Jadi ini adalah layout kosong. Oke, nah gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya, kita mulai dari bawah sini ya. Jadi di on start-nya, oke, awalnya kan masih kosong ya, belum ada fragmen apapun ya. Nah, kita mau tambahkan secara dynamic. Nah, gimana caranya? Berarti kita buat nih objek fragmennya kita buat dulu F1 sama dengan new fragment 1. Fragment F2 sama dengan new fragment 2. Nah, kita punya 2 buah objek fragmen, kemudian kita buat objek fragment manager. Fragment manager FM sama dengan fragment manager ini ya, fragment manager sama dengan get support fragment manager. Ya kan, kemudian ada fragment transaction. Fragment transaction sama dengan dari fragment manager get begin transaction.
Ya, jadi ada fragment manager, kemudian ada fragment transaction, dua kelas yang dipakai. Ya, nah fragment transaction, jadi kita akan melakukan transaksi fragment. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah add kan, karena masih kosong. Nah, add ini membutuhkan dua parameter. Parameter yang pertama adalah ID tempat yang akan menjadi penampung fragmennya, yaitu yang tadi ya, RID titik fragment container, fragmen yang mau diisi. Misalnya kita mau isi fragmen 1. Ya kan, fragmen 1. Setelah melakukan transaksi, jangan lupa di commit. ft.commit. Karena kalau tidak di commit, nggak terjadi transaksinya. Ya, kalau kita jalankan, ya kan, muncul nih fragmen 1 ya. Fragmen 1. Nah, sekarang kita mau nih kalau klik fragmen 2, berubah nih jadi fragmen 2. Klik fragmen 1, berubah lagi jadi fragmen 1. Ya. Nah, berarti kan ada dua button ya. Button BTN. Buttonnya tadi dikasih nama nggak ya? Oh, ini F1 BTN F1 lah. Ya, biar nggak bingung. Ini ID-nya BTN F2. BTN F1 sama dengan find button F1. Oke ya, BTN F1.set on click listener. Yang dilakukan apa? Sama aja. Ini ya. Sama. Cuman bedanya bukan di add tapi di replace. Di replace. Kan? Untuk button yang kedua juga sama. Ini button F2. Ini di replace jadi bukan F1 tapi F2. Kalau kita jalankan, fragmen 2, fragmen 1. Ya. Jadi activity-nya nggak berubah, tapi konten di activity itu bisa diganti-ganti menggunakan fragmen. Ya, fragmen 1, fragmen 2, fragmen 1, fragmen 2. Ya, kita mau ada berapa banyak juga bisa gitu ya. Tinggal kita atur aja nih. Ya, fragment manager, fragment transaction, lakukan transaksi, commit. Bisa di replace, bisa di add, bisa di remove. Ya, ini semuanya di sini ya. Ini fragment manager, ya, ini fragment operation, add, remove, dan lain-lain ya. Di commit, jangan lupa. Ya, ada add, remove, replace, kita udah pakai ya. Add sama replace yang kita pakai. Remove, nanti coba aja ada satu tombol remove gitu ya. Bisa di hide, bisa di show. Oke. Nah, hari ini berarti kita sudah paham apa itu intent, ada dua, explicit, implicit, gimana cara bikinnya. Kemudian kita juga bisa kirim data antar intent ya, menggunakan data dan ekstra. Kemudian activity life cycle sama membuat fragmen. Life cycle-nya juga ada sih fragmen ya nanti, tapi nggak ada di slide, nanti saya share link aja kali ya. Fragmen ya, bikin fragmen secara statis nambahin atau secara dynamic. Gitu. Oke, minggu depan menggambar kita pakai Android. Ya, di menggambar, transformasi, clipping, dan lain-lain. Cukup hari ini, ada pertanyaan? Sambil kita absen ya.
Mungkin boleh sambil dinyalain kali kameranya ya. Jadi sebelum kita berpisah, kita bisa saling memandang lagi nih. Oke, ya. Yang hadir ada 31 ya. Yang hadir 31. Tiga puluh satu kurang 2, 29. Oke. Saya share. Oke, yang tidak hadir ada David ya. David nggak ada. Juan Tanandi Hadir, Pak. tidak ada. Hah, Juan ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Kok nggak muncul di sini? Tadi saya lewat link, Pak. Nggak kebuka e-learning-nya. Oke. Gerardo nggak ada ya? Gerardo nggak ada. Muhammad Ziden. Telat ya, lewat 20 menit ya. Kenapa telat? Mati lampu, Pak. Di rumah. Mati lampu. Waduh, mati lampu. Di mana rumahnya? Hah? Kok nggak jelas suaranya? Di Cipondo, Pak. Oh, oke. Iya, oke lah, saya ini karena mati lampu ya, mau gimana lagi. Oke ya, berarti yang tidak hadir ada 2 ya. Saya konfirmasi lagi, Gerardo sama David. Oke, kalau gitu bisa minta tolong Juan divalidasi. Oke, udah ya. Bisa di stop share atau di give up remote control. Bisa nggak? Oke, kalau nggak diam dulu deh, mouse-nya saya yang stop. Oke, udah di save. Oke ya, itu terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat belajarnya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh silakan diajukan. Kalau tidak ada, boleh leave. Yang mau leave duluan juga silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.